Selamat datang kembali di materi pemrograman menggunakan bahasa Python. Sekarang kita akan berlanjut ke pembahasan mengenai struktur data, yaitu yang meliputi struktur data list, tuple, set, dictionary, dan string. Kita mulai dulu dari apa itu struktur data. Jadi struktur data itu adalah cara untuk mengatur dan menyimpan data sehingga mudah untuk digunakan atau diubah. Jadi ada lima buah tipe struktur data. Sebetulnya yang utamanya itu ada 4, tapi string juga masih mendekati ke tipe struktur data, jadi akan dibahas di sini. Jadi list yang diberi atau ditandai dengan kurung siku, tuple itu kurung biasa, set itu kurung kurawal, dan dictionary juga kurung kurawal. Sedangkan untuk string itu bisa kutip atau double kutip. Jadi tipe variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu data yang dipisahkan atau dibedakan oleh indeks atau string. Jadi struktur data itu adalah seperti itu. Struktur data juga dapat menyimpan tipe variabel yang berbeda pada sebuah variabel. Jadi kadang kita juga membutuhkan sebuah data di mana di dalamnya itu bukan hanya misalkan integer saja atau float saja atau binary saja atau karakter saja, karakter atau string saja. Jadi kita kadang membutuhkan campur dari beberapa variabel yang nanti akan dibahas pada pertemuan ini. Jadi yang pertama, indeks dalam Python itu dimulai dari 0. Jadi kalau misalkan kita punya data dari data ke 1 sampai data ke n-1 ya, ini untuk memudahkan. Jadi data ke 1 itu nanti akan didefinisikan sebagai indeks ke 0 atau ya, lalu data kedua itu didefinisikan sebagai indeks kedua dan seterusnya sampai ke n gitu. Karena ini sampai ke n, maka datanya itu nanti n-1. Ini perlu diingat karena ada beberapa bahasa yang menggunakan indeksnya itu mulai dari 1, tapi ada juga yang menggunakan dari 0. Di sini menggunakan dari 0 karena mulai dari bit itu dari 0. Gitu untuk memudahkan. Jadi contohnya kalau kita punya sebuah data X itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, itu nanti data ke 1 itu yang di sini, itu nanti X kurung siku 0, itu untuk mengakses data ke 1, untuk data yang kedua berarti kurung siku 1, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Ini mulai dari list. List itu item dipisahkan oleh koma. Jadi kalau misalkan list itu bisa menyimpan banyak sekali data seperti ini. Dan isinya bisa beberapa tipe variabel. Jadi ini bisa string, bisa integer, atau float di sini. Semuanya dipisahkan oleh koma di sini. Dan untuk mendefinisikan bahwa ini adalah list, itu menggunakan kurung siku. Kurung siku. Nah, salah satu sifatnya itu adalah isinya dapat diubah atau bisa disebut dengan mutable. Jadi, setelah kita definisikan seperti ini, nanti nilai yang pertama, kedua, dan ketiga itu bisa diubah lagi sehingga lebih fleksibel. Nah, untuk tipe data array yang kedua atau struktur data yang kedua yaitu adalah tuple. Ini diberi kode atau dibatasi oleh kurung biasa. Itu jadi ini misalkan sama, ada beberapa tipe variabel yang di dalamnya, tapi ininya bukan kurung siku lagi tapi kurung biasa. Yang membedakan dengan list itu adalah isinya tidak dapat diubah. Jadi sekali kita mendefinisikan, nilai ini tidak akan bisa diubah lagi dan dikunci. Jadi istilahnya itu adalah immutable atau read only. Jadi ini biasanya adalah nilai-nilai seperti konstanta yang tidak boleh dirubah nantinya. Seperti itu. Kita coba di Spider. Jadi misalkan saya lihat dulu supaya sama, X sama dengan yang pertama itu adalah untuk yang pertama yang pertama kita misalkan ABC untuk string, lalu nilai ini 1, 2, 3, nah, integernya lalu 34,56 misalkan seperti itu. Ketika kita run nanti di variable explorernya
X itu adalah tipe dari list dengan ukuran 3 karena di dalamnya ada 3 buah data dan datanya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita membuat tipe variabel yang Y, saya kopikan saja. Dengan tipe yang kedua itu yang tuple, nanti kita hanya ubah ininya jadi kurung biasa. Ketika kita run, nanti tipenya jadi tuple di sini. Seperti itu. Dan untuk yang tuple ini tidak bisa diubah nilainya. Kalau yang di sini masih bisa diubah-ubah nilainya. Tipe struktur data yang kedua itu adalah set. Set ini sama ketika beberapa data dipisahkan oleh koma, ditutup oleh kurung kurawal. Jadi ininya adalah kurung kurawal. Isinya dapat beberapa tipe variabel. Tapi yang membeda adalah isinya ini masih dapat diubah, jadi mirip dengan list. Tapi ada hal yang berbeda, yaitu tidak boleh memiliki nilai yang sama. Jadi misalkan seperti ini, ABC, ABC dan A, itu nanti datanya ini dianggap sama, jadi nanti salah satu akan dihilangkan. Lalu yang keempat adalah dictionary. Ini masih menggunakan kurung kurawal juga. Dan sama, tidak boleh memiliki nilai yang sama. Tapi ini ada tambahannya, yaitu tipe hash table atau key value pair. Jadi ada sebuah pasangan key dan value-nya gitu. Jadi misalkan ini adalah kode dan kodenya adalah ini. Ini adalah karakter dari suatu variabelnya itu B dan nilainya adalah 100 gitu. Kita coba di Spider. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu X. Saya tinggal ubah saja menjadi kurung kurawal. Seperti ini. Ketika saya ini saya clear dulu variabelnya supaya jelas. Nah, ketika saya run, ini akan menjadi tipe set dengan ukuran 3. Nah, kalau saya coba memasukkan nilai yang sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah ada dua nilai yang sama, maka ketika saya run, nilainya tetap 1, 2, 3-nya 1 gitu. Tidak ada 2. Jadi secara otomatis setelah 1 akan di delete. Sama juga kalau misalkan saya copy yang ini, terus saya tuliskan, kita run, maka nanti hanya ABC saja. Tapi kalau misalkan kita CDE, itu nanti ada nilai variabel yang string yang kedua, itu CDE. Seperti itu. Nah, untuk yang dictionary ini ada sebuah kode dan nilainya. Ini sebetulnya nanti bisa seperti ini. Misalkan Y sama dengan dalam kurung Y itu adalah misalkan nama sebuah orang. Misalkan namanya, nama saya aja, Budi. Nah, misalkan tingginya berapa? Saya nggak ingat lagi tingginya ya. Umur saja. Umurnya berapa? 38. Terus berat badan misalkan 72. Terus apa lagi ya? Sudah aja 2 saja dulu. Ini saya hapus. Ketika saya run, jadi ini adalah Budi ini ada umurnya itu 38. Jadi korupsi ya, 38 jadi 32. Lalu beratnya 72, itu sebagai karakter dari si variabel ini. Jadi ada objek lain dalam si variabel Budi ini. Seperti itu. Nanti biasanya digunakannya ini bisa dalam bentuk string atau integer atau float atau apapun itu. Nah, untuk yang string ini item tidak dipisahkan oleh koma dan tidak ditutup oleh kurung, tapi ditutupnya oleh kutip 1 atau kutip 2. Hanya berisi beberapa tipe string. Jadi
hanya karena ini didefinisikan sebagai string, jadi nanti walaupun angka itu akan didefinisikan sebagai string dan isinya dapat diubah. Seperti itu. Sekarang jika kita ingin mengakses data dari list, tuple atau string, itu seperti apa? Jadi seperti yang tadi setelah dijelaskan bahwa untuk di Python ini indeks itu menggunakan nilainya dari 0 sampai ke n, maka nanti di sini kalau kita punya sebuah data gitu ya, list atau tuple, kita ingin menampilkan data pada elemen ke-1 atau indeks ke-1 itu jadi data 0. Kita juga bisa menampilkan misalkan data kedua sampai data ketiga itu jadi data kedua itu indeks ke-1 karena dikurangi 1 sampai ke data ketiga. Ini 3 itu maksudnya sampai ke data ketiga. Lalu bisa juga kita memprint dari elemen ketiga sampai terakhir. 3 itu definisinya adalah 3 minus 1 jadi 2. Titik 2 saja ini sampai ke akhir berarti. Ini juga sama untuk string. Caranya sama. Kita coba saja di Spider. Ya, seperti itu. Jadi misalkan saya buat list dulu ya. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan seperti itu. Saya ingin menampilkan print data ke-1. Maka jadi X0. Nanti ketika saya run, maka nilainya adalah 1. Seperti itu. Nah, kalau saya ingin menampilkan data misalkan saya ingin menampilkan data dari 3 ini sampai 5, berarti indeks ketiga itu sama dengan 3 kurang 1, jadi 2. Sampai ke 5 berarti sampai 5. Di print nanti 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau misalkan saya ingin sampai ke 7, ini tinggal ke 7 saja. Nanti ini 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, kalau saya ingin mulai dari misalkan dari yang ke-6, berarti 6 kurangi 1 itu 5. Sampai terakhir, maka kita tidak perlu mendefinisikan angkanya. Jadi 6, 7, 8, 9. Akhirnya itu di 9. Kalau kita bisa tambah 10, 11, 12, 13, 14. Nanti sampai ke 14. Jadi seperti itu. Sama halnya untuk string juga. Nah, untuk dictionary itu agak berbeda. Karena dictionary ini ada key dan value. Maka nanti jadi kita definisikan dulu dictionary-nya itu isinya apa. Nanti kita tuliskan apa yang ingin kita tampilkan atau kita set gitu. Sebentar, saya oke. Set. Jadi kadang kita juga bisa mengeset si nilai dari misalkan ini X, saya ingin ubah X dari yang pertama itu jadi nilainya 100. Itu bisa seperti ini. Nanti data ke-1-nya itu jadi 100 di sini. Oke. Terus kita lanjut ke saya ingin undo dulu ke Budi ini. Variable dictionary supaya mudah. Jadi kalau saya ingin menampilkan print data Budi ininya umur, maka hanya tinggal mengetikkan Budi umurnya berapa gitu. Nanti 38. Nah, kalau misalkan beratnya seperti itu. 72. Oh iya benar, 72. Saya kira umur saya 72. Jadi seperti itu. Untuk ngeset ini sama yang tadi, tapi juga kita bisa mengeset nilainya seperti yang tadi kita gunakan. Jadi misalkan saya ingin mengeset beratnya, oh ternyata setelah olahraga berat badan saya menjadi malah lebih besar. Misalkan seperti itu.
Jadi nanti beratnya jadi 74. Seperti itu. Jadi beratnya 74. Terus misalkan umurnya karena berubah tahun, umur misalkan jadi 39, itu nanti tinggal setnya seperti itu. Umur 39. Seperti itu. Kalau untuk melihat semua data dictionary ini, kita hanya perlu mengetikkan nama variabelnya. Atau kalau misalkan kita ingin melihat key-nya saja, itu nanti ada dot keys dalam kurung isinya kosong di sini, atau value-nya saja maka dalam kurung value isinya saja. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ini saya tidak ubah dulu. Saya ingin print Budi. Maka nanti ditampilkan umur 38, berat 72 seperti itu. Nah, kalau ingin print body.keys dalam kurung, nah nanti keys yang ada di variabel body itu apa saja, yaitu umur dan berat saja. Kalau value-nya itu nanti kita tinggal value. Oh, kurang S ya, kurang S. Jadi value-nya itu 38 dan 72. Seperti itu. Nah, ini yang tadi mengakses data. Kita bisa isikan secara manual seperti ini. Jadi sudah dibahas ini. Jadi tidak perlu lagi dicek di Spider. Lalu untuk mengubah data ini juga sudah dibahas tadi. Kita hanya perlu misalkan ini untuk yang set. Oh, yang list. Yang list itu data ketiga itu diubah menjadi 7. Maka nanti nilai 3 ini berubah menjadi 7. Kalau ini untuk yang tipe dictionary, nilai dari ABC-nya yang asalnya 1 jadi 3, jadi dirubah. Lalu kadang kita juga butuh menghapus salah satu data. Misalkan seperti ini, kita X itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Saya ingin menghapus data pertama, misalkan. Jadi nanti del ini harusnya X data ke 1. Jadi nanti setelah di delete ini nilainya hanya 2, 3, 4, 5. Tapi kita juga bisa menambahkan data dengan cara X append, misalkan nilainya berapa? 9. Itu nanti karena sudah di delete dulu, jadi 2, 3, 4, 5, 9. Seperti itu. Kita coba di Spider. Kita buat dulu variabel X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan seperti itu. Tadi del X ke 1. Jangan dulu ini. Kita run dulu. Oh, saya clear dulu. Saya run. Ini variabelnya. Ukurannya 5. Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya del X yang data yang pertama. Maka ukurannya menjadi 4, 2, 3, 4, 5. Lalu saya ingin append tadi. Append. Di akhir itu saya tambahkan nilai berapa sajalah. 7 misalkan. Nah, jadi 2, 4, 5, 7. Seperti itu. Video kali ini cukup sekian. Silahkan komentar kalau misalkan ada yang belum jelas. Karena video ini atau video yang lainnya itu akan diupdate dari waktu ke waktu. Terima kasih.